Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zama Firon, NIM T 2019-4139. Di sini saya akan membahas tentang A. Pengertian korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin corruptio atau corruptus, yang kemudian diadopsi oleh banyak bahasa di Eropa, misalnya di Inggris dan Prancis. Corruption serta berasa corrupti dan selanjutnya dipakai pula dalam bahasa Indonesia korupsi. Secara harfiah atau bahasa sehari-hari, korupsi berarti kebusukan, keburukan, ketidakjujuran, dapat disuap dalam kaidah bahasa menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia karangan Poerwadharminta. Korupsi diartikan sebagai perbuatan yang buruk, seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi diartikan sebagai penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan dan lain sebagainya untuk keuntungan pribadi untuk orang lain. Korupsi banyak sejenisnya, seperti di bidang politik, keuangan, dan material. Di samping itu, bukan rahasia lagi bahwa setiap urusan harus dengan memberi suap, mulai dari mengurus kartu tanda penduduk, izin, dan lain-lainnya. Tanpa memberi suap atau sogok, maka urusan menjadi lamban atau buntu sama sekali. B. Perilaku korupsi. Apabila melihat kondisi psikologis masyarakat Indonesia, kita dapat menemukan bahwa sebagian besar masih menganggungkan nilai-nilai feodalisme, bahwa menjadi ningrat atau penguasa adalah menyenangkan dan enak, atau nilai-nilai sejak era kerajaan di Indonesia. Apabila kondisi yang kuat dalam dirinya adalah kebutuhan untuk berprestasi, maka stimulasi tersebut akan ditanggapi sebagai tantangan yang harus diselesaikan dengan baik. Manusia memiliki kebutuhan untuk berprestasi yang kuat bercirikan setelah memperoleh stimulasi, maka ia akan membuat kalkulasi dan perencanaan. Adapun untuk manusia yang memiliki kebutuhan tertingginya untuk berkuasa, maka stimulasi lingkungan akan diarahkan pada aspirasi dengan kebutuhan untuk berkuasa. Kebutuhan untuk berkuasa memiliki dua dimensi, yaitu personal power dan dimensi institusional. Dengan orientasi kekuasaan pada dirinya, maka manusia karakteristik seperti ini menggunakan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Mungkin sekian dari pembahasan saya. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan dan apabila kata saya kurang memahami, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anila Hinayati, T 2019-4152. Saya akan menjelaskan tentang integritas. Secara etimologis, kata integritas memiliki akar kata Latin yang sama, yaitu integer, yang berarti seluruh atau suatu bilangan bulat, bilangan yang bukan bilangan pecahan. Jadi, sesuatu yang berintegritas merupakan sesuatu yang utuh dalam keseluruhannya, sesuatu yang tidak terbagi, di mana nuansa keutuhan atau kebulatannya tidak dapat dihilangkan. Kata integritas dipakai secara luas untuk menyatakan kompaknya atau utuhnya sesuatu sebagai reaksi rangsangan dari lingkungannya. Penyelisikan makna hakiki integritas pada akhirnya berujung pada pemahaman tentang pentingnya dua proses yang berlangsung serentak, yaitu proses pengendalian internal dan proses partisipasi eksternal. Pada kasus manusia atau institusi yang dikendalikan manusia,
Proses pengendalian internal berkaitan dengan persoalan bagaimana membangun dan mempertahankan identitas diri. Sedangkan proses partisipasi eksternal berkenaan dengan persoalan bagaimana mewujudkan keputusan dan ketidakanyangan baik berdasarkan identitas diri itu. Identitas diri seharusnya tidak terlepas dari keputusan dan tindakan yang baik. Meskipun kekuasaan dibangun dari kemampuan partikular, kekuasaan itu seharusnya dipergunakan demi kebaikan bersama. Oleh karena itu, integritas merupakan suatu keutamaan, suatu karakter baik manusia atau budaya baik organisasi yang menimbulkan daya dorong bagi pemiliknya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama. Karakter atau budaya ini jelas bertentangan dengan korupsi, karena korupsi merupakan tindak kriminal atau tindak penyalahgunaan kekuasaan dengan memanipulasi kebaikan bersama demi kepentingan pribadi tertentu. Jadi, karakter integritas dan budaya integritas secara langsung bertentangan dengan korupsi. Pengembangan karakter integritas dan budaya integritas mengandung keniscayaan logis menangkal korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Al-Hawir, NIM T2019-4126. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah korupsi di Indonesia. Korupsi adalah tindakan seseorang menyalahgunakan kekuasaan dalam suatu masalah untuk mengambil keuntungan sebesar-besarnya. Korupsi di Indonesia sudah ada sejak zaman Hindia Belanda, Orde Baru, Orde Lama, dan Reformasi. Pada rezim Orde Baru yang terkesan tidak demokratis dan militerisme itu menumbuh suburkan korupsi di kehidupan masyarakat Indonesia, dan pada zaman ini terkesan korupsi itu menjadi budaya bangsa Indonesia. Pada zaman ini, pada rezim Orde Baru ini sangat kejam. Korupsi terjadi di mana-mana. Banyak pemerintah yang menyalahgunakan wewenangnya untuk korupsi. Kira-kira total akumulasi korupsi pada zaman ini adalah 490 triliun rupiah. Secara istilah korupsi, pertama kali di Indonesia dalam peraturan penguasa Perang nomor PRT garing Perpu 013 tahun 1958 tentang peraturan pemberantasan korupsi. Kemudian dimasukkan juga dalam Undang-Undang nomor 24 PRP garing 1960 tentang pengusutan, penuntutan, dan pemeriksaan tindak pidana korupsi, yang kemudian sejak tanggal 16 Agustus 1999 digantikan oleh Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 dan mulai berlaku efektif paling lambat 2 tahun. Kemudian tanggal 16 Agustus 2001 diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tanggal 21 November 2001. Jadi korupsi di Indonesia sampai sekarang itu masih ada. Banyak pemerintahan yang menyalahgunakan wewenangnya untuk korupsi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.